Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Faktor Arema FC bisa menyamai produktivitas gol Persib, sang pemuncak klasemen Liga 1. Arema FC mulai mendekati papan atas di penghujung pekan ke-27 BRI Liga 1. Tim besutan pelatih Ze Gomes tersebut kini menempati posisi ke-6 dengan 42 poin. Itu hanya berjarak 1 poin dengan Persija Jakarta dan Maluku United yang ada di urutan keempat dan kelima. Hal ini tak lepas dari dua kemenangan beruntun yang diraih tim berjuluk Singoedan, yakni melawan Persija Jakarta dan Barito Putra. Selain itu, ada pencapaian baru yang dibuat Arema. Produktivitas mereka kini menyamai pemuncak klasemen Liga 1, Persib Bandung, yakni 47 gol. Akan tetapi, itu bukan yang tertinggi di Liga 1 karena tim paling produktif masih dipegang Dewa United dengan 54 gol. Arema dan Persib menempati urutan kedua. Ze Gomes ikut senang dengan pencapaian ini karena musim lalu Arema FC bermasalah dengan produktivitasnya. Dari 34 pertandingan, mereka hanya bisa mengemas 42 gol. Sedangkan saat ini, baru 27 pertandingan, tetapi sudah 47 gol yang diciptakan. Kami memang melakukan analisis setiap pertandingan. Kami memasang dua striker agar membuat gol lebih banyak, kata pelatih asal Portugal tersebut. Dalam 5 pertandingan terakhir, Arema berhasil meningkatkan jumlah golnya. Sebanyak 16 gol berhasil dibuat. Pekan ke-23, Arema memproduksi kemenangan terbesar musim ini, yakni 6-2 atas PSS Sleman. Namun, De Gomes melihat jika timnya punya potensi membuat gol lebih banyak dalam beberapa pekan terakhir. Harusnya, lebih dari itu gol yang dibuat. Terutama dalam pertandingan sebelumnya, melawan Barito Putra, jelas Gomes. Meningkatnya produktivitas gol Arema tak lepas dari padunya lini depan. Duet Dalberto Luan dan Charles Lokolingau makin rajin membobol gawang lawan. Dalberto kini mengoleksi 14 gol, sedangkan Lokolingau membuat 9 gol. Padahal, dalam 4 pertandingan terakhir, Arema bermain tanpa pemain dengan assist tertinggi saat ini, William Marcilio. Sepertinya, Singoedan sudah terbiasa bermain tanpa pemain asal Brasil tersebut. Justru permainan Arema lebih efektif karena serangan berjalan lebih cepat, tidak ada pemain yang terlalu lama membawa bola. Selain itu, pemain lain seperti Salim Tuharea, M. Rafli, dan Pablo Oliveira mulai rajin mencetak gol. Salim membuat 5 gol, Pablo 3 gol, dan Rafli mencetak 2 gol. Hal ini berarti lini kedua Arema juga produktif. Ingat, masih 7 laga. Grafik permainan Arema FC mulai meningkat menjelang berakhirnya kompetisi BRI Liga 1 2024-2025. Menuntaskan pekan 27, tim berjuluk Singoedan ini telah menggapai 6 besar dan berpeluang untuk naik lagi. Namun, Alfarizi dan kawan-kawan diminta untuk fokus menghadapi 7 laga terakhir dan melihat hasil di akhir musim kompetisi. Dengan menjalani 27 pertandingan, praktis kini Arema FC masih memiliki 7 laga lagi. Di momen tersebut, para pemain siap habis-habiskan menuntaskan kompetisi. Setelah kembali dari liburan, kami harus fokus ke latihan lagi. Karena masih ada 7 pertandingan yang kemudian harus kami jalani, kata winger Arema FC Salim Akbar Tuharea. Menurut dia, masa liburan kali ini dijalani dengan sangat nyaman. Apalagi, tidak ada beban di benak para pemain setelah 2 kemenangan beruntun, dari away ke markas Persija dan home melawan Barito Putra. Hasilnya, anak asuh Ze Gomes ini menggapai 6 besar. Bahkan, posisi 4 besar yang ditempati Macan Kemayoran hanya berjarak 1 kemenangan saja. Sementara, dengan Persebaya di peringkat 3 hanya berjarak 6 poin. Sekembalinya dari libur nanti, Arema FC memiliki peluang kembali memperbaiki peringkat. Sebab, Maluku United penghuni posisi 5 nantinya harus away ke Persis Solo, sedangkan Persebaya dan Persija akan saling sikut di pekan tersebut. Alhasil, ketika menjamu Madura United bulan depan harus dimaksimalkan untuk menggusur Maluku United dan memangkas poin dengan Persebaya atau melalui posisi Persija. Nanti kami harus fokus. Masih ada perjalanan panjang 7 laga dan Lami mau terus berjalan naik, tandasnya. Listen, I need you to hear, and don't show any
5 poin penting Stadion Kanjuruhan sudah bisa dipakai Arema FC. 5 poin penting Stadion Kanjuruhan sudah bisa dipakai Arema FC sebagai kandang atau home base dalam lanjutan kompetisi Liga 1 2024 hingga 2025. Mulai biaya sewa, sesi latihan hingga nasib para pedagang dijelaskan oleh Bupati Malang, M. Sanusi setelah Stadion Kanjuruhan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Sanusi memastikan Stadion Kanjuruhan sudah bisa dipakai oleh Arema FC pasca renovasi yang memakan waktu cukup lama. Peresmian Stadion Kanjuruhan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak dilakukan secara langsung di lokasi, namun melalui virtual atau online pada Senin, 17 Maret 2025. Total ada 17 stadion di berbagai pelosok Indonesia yang telah melalui proses renovasi dan memenuhi standar FIFA diresmikan oleh Prabowo. Berikut 5 poin penting mengenai Stadion Kanjuruhan sudah bisa dipakai Arema FC. 1. Rapat Pemkab dan Manajemen. Sanusi menjelaskan, manajemen Arema FC telah mengajukan izin untuk menggunakan stadion tersebut sebagai markas tim di Liga 1. Bupati Malang itu juga menyatakan pembahasan mengenai penggunaan stadion akan dilakukan bersama manajemen tim beralias Singoedan itu. Kedua pihak akan membahas mekanisme penggunaan Stadion Kanjuruhan yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Malang. 2. Biaya sewa. Nantinya dalam pembahasan akan dibahas juga mencakup biaya sewa yang perlu dibayar oleh manajemen Arema FC untuk penggunaan Stadion Kanjuruhan. Meskipun demikian, pemerintah daerah akan tetap mengalokasikan dana perawatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD, 2025. 3. Sesi latihan. Sanusi juga menekankan sebelum digunakan untuk pertandingan resmi, skuad Arema FC diperbolehkan untuk melakukan sesi latihan di Stadion Kanjuruhan. Adapun kini lapangan di Stadion Kanjuruhan akan dikhususkan untuk kegiatan sepak bola dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya. 4. Pedagang. Lebih lanjut, Bupati Malang yang menjabat 2 periode ini menegaskan kawasan Stadion Kanjuruhan akan terus dikembangkan, termasuk pembangunan area khusus bagi pedagang. 5. Tanggapan manajemen Arema FC. Secara terpisah, manajer bisnis Arema FC, Munif Bagaskara Wakit menambahkan, setelah peresmian ini pihaknya segera ingin menempati Stadion Kanjuruhan. Targetnya, stadion bisa digunakan dalam pertandingan Arema FC melawan Madura United. Bila belum memungkinkan saat pertandingan melawan Madura United yang rencananya berlangsung pada 13 April 2025, maka mau tidak mau Arema FC akan mencari stadion lain. Namun, sebelum menempati stadion, pihaknya harus mengikuti prosedur dari pemegang izin yakni pemerintah Kabupaten Malang. Hal ini masih diusahakan hingga sebisa mungkin Arema FC bisa berhome base di Stadion Kanjuruhan. Rencananya, MOU akan dilakukan pekan depan, tinggal menunggu Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, Kabupaten Malang. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.